Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa koin, masih melempem banget ya Bitcoinnya. Ya, masih sweaty di angka 94, 95, 96 atau 97 ribu dolar. Ini udah beberapa hari terakhir, ya jelas banget melempem banget ini ya. Tapi nggak masalah, ada beberapa altcoin yang sepertinya terjadi pemompaan juga, termasuk Zcash, ya, Jack Coin, kemudian juga ada termasuk Pi itu masih stabil ya, 0,22 dolar ya, di saat Bitcoin turun dari angka 100 ribuan dolar hingga saat ini 94 atau 95 ribu dolar ya, Pi masih oke lah ya, masih di angka 0,2 dolaran ya. Oke, kalau yang tanya bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak bang untuk menambah beberapa aset kripto dan untuk entry-nya? Yes, jawaban sih pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, artinya sudah nggak ada ragukan lagi ya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, Bitget enak aja karena trade-nya juga 0%. Apalagi kalian klik aja itu di deskripsi video, ada tulisannya Bitget ya. Kalian bisa dapat kotak misteri. Nah, kotak misterinya ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh 350 ribu rupiah sampai dengan 400 rupiah. Iya, lumayan banget ya. Namanya kotak misteri, jadi kalian dapatnya itu random. Jadi kalian bisa dapat Bitcoin, bisa dapat Pi Network, bisa dapat Ethereum, BGB token, Solana, XRP, Shiba Inu, PP, Dogecoin, dan banyak lagi altcoin atau pemain coin. Tidak hanya itu juga, kalian berkesempatan dapat iPhone 17 Pro Max dan hingga 6.200 USDT bisa kalian dapatkan. Jadi enak dan banyak cuannya atau rewardnya gitu ya dari Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke, setelah isu ke beberapa hari lalu ketika banyak banget beberapa whale melakukan penjualan dan itu juga ada beberapa transaksi memang kita lihat ya, tapi ini ketika MicroStrategy ada perusahaan dari milik MicroStrategy, MicroStrategy, jadi perusahaan tersebut adalah salah satu whale dari Bitcoin yang mana mereka punya Bitcoin ratusan ribu Bitcoin ya, jadi banyak banget ya, 600 ribuan atau berapa ratus ribuan gitu ya, jadi banyak banget Bitcoinnya. Nah, tiba-tiba mereka sudah melakukan penjualan hanya dalam beberapa minggu terakhir ya. Tapi ini di sini diklarifikasi ternyata pernyataan tersebut dibantah langsung oleh CEO-nya dari Michael Saylor. Dia mengatakan bahwa MicroStrategy tidak menjual Bitcoin-nya sedikit pun ya. Dan ternyata MicroStrategy tersebut itu hanya memindahkan sebesar 43.415 Bitcoin atau lebih dari 4,2 miliar dolar. Gila banget. Ini 4,2 miliar dolar ya. 1 juta dolar aja itu 16 miliaran rupiah. Ini 4,2 miliar dolar. Jadi ya kalikan aja, udah gila banget ini well ya. Dan di sini ternyata dia hanya mentransfer atau memindahkan ke wallet yang mana sudah mereka bagi hingga 100 wallet ya, 100 alamat yang mereka kirim sebanyak 43.415 Bitcoin tersebut. Dan ini adalah salah satu penyegaran wallet lah ya, ini di internal Coinbase dan lain sebagainya. Artinya dia sudah membantah tentang isu perusahaan MicroStrategy menjual Bitcoinnya. Nah, ini kita lihat ya, bahkan dalam pernyataan barunya dia mengatakan bahwa kami membeli Bitcoin setiap hari Minggu ini. Oke, kita lihat ini setiap minggunya dia bakal beli Bitcoin. Oke, kita tunggu aja nih ya pemompaan selanjutnya. Tapi ya, kayaknya masih bearish ya. Kemudian kita lihat juga ini ada well yang masuk terhadap Ethereum yang beli ya hingga 1 miliar dolar. Bahkan mereka memanfaatkan transaksi ini ya ketika momen buy the dip, mereka memanfaatkan untuk melakukan entry terhadap beberapa altcoin ataupun dari Bitcoin sendiri ya. Dan tidak hanya itu juga, dalam pernyataan barunya, ketika kalian ingat gak di bulan kemarin, Oktober, ketika tarif impor yang mana naik 100% yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Tiongkok, dan itu berdampak banget ya terhadap market, yang mana ujung-ujungnya terjadi likuidasi terparah sepanjang sejarah aset kripto. Bayangkan, terparah sepanjang sejarah ya. Bahkan COVID-19 lewat, kemudian runtuhnya Terra Luna lewat, runtuhnya FTX Exchange lewat juga. Jadi terparah itu terjadi di bulan kemarin di tanggal 10 Oktober ya kalau nggak salah ya. Gara-gara informasi tersebut ya, tarif impor yang aduh ini nggak banget gitu ya dari Donald Trump ini. Nah, kita lihat ada pernyataan baru lagi bahwa Donald Trump telah mendatangani perintah eksekutif yang menghapus tarif pada dagang termasuk daging sapi, kemudian kopi dan barang-barang lainnya untuk menurunkan biaya bahan makanan tersebut. Apakah ini salah satu isu buat pemompaan dari Bitcoin agar
warnanya green lagi atau seperti apa? Oke, nggak tahu lah ya. Kita tunggu aja nih ya. Karena memang nggak ada yang bisa diprediksi. Banyak bayangkan yang likuidasi waktu terparah tersebut, ya itu banyak yang mengalami kerugian yang sangat besar banget ya, bahkan aduh sampai menghilangkan nyawa dan lain sebagainya. Itu jangan sampai ditiru ya, itu ngeri banget ya. Itu rata-rata yang bermain future ya, yang bermain yang beresiko tinggi banget ya, itu saya nggak mau pakai itu ya. Lebih enak di spot aja, kalau saya lebih nyaman ya, kalau turun kita tahan, kalau untung ya kita jual ya, gitu aja lah gitu ya, mau gimana juga ya, walaupun pelan tapi pasti aja, daripada cepat tapi ngeri gitu ya. Nah, kita lihat indeks dari hari ini aja, ketakutannya cukup parah banget di angka 10, bahkan kalau kita lihat per hari ini itu di angka 18 ya peringkatnya, dan ini menandakan ekstrim aksi jual yang ngeri gitu ya, ngeri banget gitu ya. Kemudian juga di sini kita lihat ada beberapa whale yang melakukan pembelian dari Bitcoin sendiri di saat momen buy the dip di minggu ini terjadi, termasuk whale di era Satoshi, dia beli sekitar 420.000 Ethereum, kemudian Fidelity, kemudian MicroStrategy ya menuju 17.600 Bitcoin yang bakal mereka beli, Bitmain. Kemudian juga ada beberapa yang mereka lakukan pembelian dari whale-whale tersebut. Makanya kita lihat aja nih ya, di saat momen buy the dip mereka memanfaatkan tersebut. Bahkan ya Harvard University, ya wow, mereka beli Bitcoin senilai 442 juta dolar. Jadi mereka beli Bitcoin nih, Universitas Harvard ya. Dan mereka gencar banget nih melakukan pembelian Bitcoin dalam beberapa pekan ke depan. Wah, menarik juga nih ya. Mereka memanfaatkan momen buy the dip-nya tersebut. Oke, selanjutnya ini banyak banget yang minta request, "Bang, tolong update terbaru dong dari Pi Network." Boleh kita update ya. Tapi kita tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena menipu ahli kalian sendiri. Karena bermain aset kripto sangat beresiko ya. Kita lihat harga Pi, ini yang saya bilang ya. Pi Network lebih cenderung stabil lah ya, meskipun harganya 0,2 dolar, tapi ketika Bitcoin runtuh dari 100 ribuan dolar ya ke 93 atau 94 ribu dolar, kan terjadi penurunan yang cukup banget tuh turunnya. Dan Pi ya masih kuat aja gitu ya di 0,2 dolaran. Apakah menandakan ketika Bitcoin turun Pi naik, atau sebaliknya, atau beriringan? Nah, kita tunggu aja, karena setelah mereka mencapai puncak tertinggi terjadi di tanggal 26 Februari tahun ini ya, setelah mainnet sekitar 6 atau 7 hari ya setelah mereka open mainnet, dan di situ Pi Network mencapai puncak tertingginya. Terus ada yang tanya, kira-kira, "Bang, mampukah Pi untuk mencapai ke angka 5 dolar atau 10 dolar?" Kayaknya masih panjang banget perjalanan untuk ke angka tersebut. Kalau saat ini aja 0,2 dolar dengan market cap-nya itu adalah 1,82 miliar dolar atau kurang lebih 2 miliar dolar aja. Kita bulatkan aja lah ya. 2 miliar dolar lah misalkan. Nah, kalau kita kali 2 aja, 2 miliar dolar berarti 4 ya. 4 miliar dolar berarti di sini harga Pi adalah 0,44 dolar atau 0,45 dolar ya. Atau mungkin di angka market cap 5 miliar dolar, di sini baru harganya 0,5 dolar. Jadi belum 1 dolar nih ya. Dan kalian tahu kalau mau 1 dolar berapa? Ya di atas 7 atau 8 miliaran dolar. Kayaknya baru ke angka tersebut. Jadi masih panjang bener perjalanannya. Kalau sedangkan kalau dia masuk 10 miliar dolar aja ya market cap-nya, dari Pi itu baru di atas 1 dolaran untuk harganya. Kenapa? Kalau 1 dolaran ya, harga Pi itu kalau dilihat di CoinMarketCap masuk ke 10 miliar dolar, itu baru peringkatnya di peringkat 13 ya, 13 atau 14-an ya, atau masuk dalam 20 besar. Saat ini kan Pi peringkatnya di peringkat 47. Jadi kalau mau masuk ke 1 dolaran ya dengan market cap yang cukup lumayan oke, di atas 10 miliaran dulu itu baru 1 dolaran. Jadi untuk ATH baru lagi minimal udah market cap-nya di atas 20 miliaran dolar. Jadi masih panjang banget kalau mau ke 5 atau 10 dolar. Ini berdasarkan realistis, hitung cepat aja gitu ya, bukan berhayal-hayal, bukan beriming-iming dan lain sebagainya. Ini real, hitung secepat melalui dengan market cap-nya aja. Kalau kita kalikan 2 atau dikalikan kelipatan, ya udah kelihatan gitu ya kapan harganya itu bakal terjadi. Dan apa Bang solusi kira-kira Pi ini untuk mencapai puncak tertingginya lagi? Kalau menurut saya sih ya, saya bukan tidak mendukung dengan beberapa project yang banyak dan yang bagus-bagus gitu ya, tapi harusnya itu ada salah satu utilitas atau sistem yang menarik. Salah satunya adalah sistem pembakaran atau burn atau pengurangan supply. Karena kalau kita lihat ya, meskipun sirkulasi supply saat ini di atas 8 miliaran,
Tapi supply mereka maksimal adalah 100 miliaran Pi. Jadi masih banyak banget. Nah, inilah yang harus dikurangin dari supply-nya. Dan biasanya ketika koin atau token supply-nya dikurangin seperti BNB, kemudian juga ada Shiba Inu yang dibakar ya, atau dibakar tuh maksudnya dikurangin, dihilangkan supply-nya ya. Dan di situ biasanya terjadi pemompaan. Nah, makanya ini benar-benar diharapkan gampang ada sistem pembakaran yang dilakukan oleh Pi Core Team. Ya, ini benar-benar kita tunggu banget ya. Dan selain itu juga ya, ketika Pi listing di Binance kayaknya itu adalah salah satu cara ninja lainnya ya agar Pi terjadi pemompaan untuk harganya tersebut ya. Dan kita lihat ada beberapa announcement atau pengumuman yang perlu kalian ketahui dari Pi Network sendiri. Jadi Pi Network telah melakukan investasi pertamanya, bahkan Pi Core Team telah aktif beberapa bulan setelah peluncurannya dan baru saja melakukan investasi pertamanya dengan beberapa raksasa blockchain lain. Wah, keren banget nih. Kemudian ini kita lihat dari official dari Pi Core Team. Jadi saya ambilnya dari Pi Core Team, nggak ada nama yang lain-lain sebagai. Jadi memang benar-benar real dari official mereka. Nah, kita lihat di channel YouTube mereka itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan di sini. Nah, di sini ada kemampuan untuk mendownload atau mengunggah ataupun mengupload ya kode baru menandai langkah maju bagi PF Studio dalam menjembatani pengalaman pembuat dan para pengembang. Bahkan mereka juga sudah mereka jelaskan di fiturnya itu di channel YouTube mereka, bahkan dalam bentuk demonya tersebut. Jadi kalau misalnya di download app kodenya, ini kalian bisa lihat ya, ada beberapa tutorial yang bisa kalian lakukan, dan ini untuk menandai langkah maju bagi PF Studio ya dalam menjembatani pengalaman pembuat dan para pengembang developer. Dan kita lihat juga di sini ada beberapa pembaruan lain yang menarik dari Pi. Salah satunya di sini kita lihat bahwa fitur-fitur baru itu telah dirilis ya di PF Studio. Bahkan kreator saat ini itu dapat mengunduh dan bahkan mengunggah ulang kode aplikasi mereka untuk kustomisasi dan fleksibilitas lebih lanjut. Bahkan fungsionalitas ini juga menjadikan App Studio sebagai alat prototipe yang bermanfaat bagi developer yang menyederhanakan integrasi dan penerapan Pi. Bahkan fitur-fitur baru lainnya termasuk antarmuka manajemen baru serta antarmuka dan pengalaman kreator yang benar-benar ditingkatkan oleh mereka. Wah, jadi kemajuan Pi oke lah ya dalam beberapa bulan terakhir, terutama dalam pengembangan dari PF Studio mereka ya. Ini kalau nggak salah dari beberapa bulan lalu mereka sudah mencanangkan hal tersebut. Kemudian di hal baru lainnya, bahkan untuk Node versi 0.5.4 itu telah mencakup mekanisme baru yang melacak port terbuka pada Node Pioneer. Bahkan pembaruan ini juga memungkinkan perhitungan bonus node yang lebih andal dan aman, serta merupakan langkah menuju tujuan yang lebih besar, yaitu yang mana memungkinkan ya migrasi imbalan penambangan node. Jadi kalian bisa lihat juga update terbaru mereka di versi 0.5.4 di halaman mynepi.com atau dari blog mereka ya. Nah, kemudian dalam proyek pembuktian konsep Pi Network dan OpenMine ya, ini kita lihat tempat model AI OpenMine itu dapat berjalan pada infrastruktur dari Pi Node sendiri, yang mana itu bisa mengeksplorasi kemampuan jaringan node global Pi untuk mendukung pelatihan AI dan tugas komputasi yang terdesentralisasi. Jadi dengan mengubah daya komputasi yang tidak terpakai menjadi pekerjaan yang produktif ya. Utilitas tingkat platform ini itu memungkinkan produk AI-nya itu untuk mendapatkan dan memenuhi permintaan komputasi dari Pineto sendiri atau dari Pinode atau Pinode dengan membayar pelari node dalam Pi. Dan memungkinkan run node tersebut di Pi itu untuk ikut serta dalam memperoleh Pi dari utilitas node tambahan selain dari reward penambangan node-nya tersebut. Jadi sebenarnya mereka saat ini sudah mempermudah beberapa hal yang mau sebelumnya dipersulit ya, termasuk dari Open Mainnet, kemudian klaim, kemudian juga pembaruan dari aplikasi Mynepi atau dari Pi Notebook dari mynepi.com dan lain sebagainya. Mereka sudah perbarui. Sebenarnya oke sih ya perkembangan dari mereka, meskipun harganya belum kelihatan oke banget ya, tapi kita lihat perkembangan project mereka ya, tinggal tunggu meledaknya aja sih ya. Kita lihat ini ada pembaruan dari wallet key mereka ya. Nah, ini kita lihat ada namanya private key, kemudian juga ada pengembangan teknologi depth. Jadi tim pengembangan Pi Core Team terus mengoptimalkan dan bahkan mengulangi
fungsionalitas dari wallet untuk memastikan stabilitas dan keamanannya. Kemudian juga ada liquidity pool yang mereka lakukan, termasuk infrastruktur yang diperlukan sedang dibangun, dan ini membuat kumpulan likuiditas yang akan mendukung ya aplikasi Pi di masa yang akan datang. Sebenarnya ya tinggal selangkah aja sih ya, ini Pi Network bakal listing di Binance. Apalagi vote mereka itu udah 80-an% ya. Ini vote ini setelah dibentuk sejak tanggal 17 Februari 2025 kemarin. Jadi ini langsung dari Binance ya. Dari Binance memvote ketika akankah Pi listing di Binance. Nah, ini vote-nya menandakan dari lebih dari 80%. Makanya ini sedikit lagi sebenarnya ya. Kapan waktunya? Kita tunggu aja nih. Bahkan kita lihat ini ada beberapa transaksi yang perlu kalian ketahui ya. Jadi ada 12 jam yang lalu ada 50 juta Pi. Ya, 50 juta Pi baru saja dipindahkan antar wallet Pi ke Foundation ya. Dari kalian bisa lihat ya, gerakan besar ini eksekusi senyap ya, ini jelas sedang mempersiapkan fase utama berikutnya dari jaringan Pi. Makanya saya bilang, apakah ini buat listing di Binance atau seperti apa? Nah, kita tunggu aja nih. Bahkan kita lihat Pi basis penggunaan jaringan sebesar 60 juta di seluruh dunia dapat segera memasuki pasar DeFi dan menjelajahi real world asset ya atau RWA token. Bahkan sebuah model orientasi baru yang mana menunjukkan bagaimana pengguna Pi itu dapat beralih ya ke aktivitas aset kripto nyata atau real world asset di Stellar atau XLM. Kalian tahu kan XLM ya. Ini bisa mengubah penambang pasif menjadi peserta aktif di seluruh ekosistem. Jadi, wah ini keren banget ya kerjasama dengan Stellar yang mana dilakukan oleh Pi Network tersebut. Bahkan, Coinpedia pun membahas tentang hal tersebut. Pi Network tetap stabil, ya ini yang saya katakan, di sekitar 0,22 dolar. Jadi meskipun terjadi pembukaan kunci utama atau penurunan dan sebagainya, dengan audit terkini mengkonfirmasi jaringan siap. Jadi ada beberapa yang perlu kalian dikembangkan oleh Pi Core Team. Dengan peluncuran DEX, kemudian integrasi ICO 20022 dan peningkatan protokol 23 dan Pi, ya kita lihat apakah dapat menembus di angka 0,3 atau 0,35 dolar di minggu ini. Kita tunggu aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau lingkungan kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi benar-benar ke dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.